Hari ini kita akan melanjutkan series kita mengenai managing our life, yaitu manage our body, mengelola tubuh kita, bagaimana mengelola tubuh kita. Dan hari ini khusus agak berbeda, agak lain. Jadi hari ini bukan hanya saya sendiri, tapi kita ditemani oleh orang-orang yang sangat profesional. Jadi nanti saya akan share firman Tuhan, mengapa sih kita harus mengelola tubuh kita. Dan kemudian nanti oleh pakar-pakar ini akan dijelaskan bagaimana cara mengelola tubuh kita dengan baik. Ya, ini jadi sengaja kita panggil dari Korea, saudara. Jadi ini Koya Douglas. Kemudian ini Koferi ini lihat dari badannya kita sudah tahu bahwa dia adalah atlet yang memenangkan kejuaraan catur DRT. Dan Kadui ini menjadi juara bekel internasional, bola bekel. Nah, memang ini hal yang penting tentang mengelola kesehatan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak menyadari untuk mengelola kesehatan sampai satu hari kita mengalami sakit. Saya biasa ke dokter gigi kalau udah kerasa cedut. Dan ke dokter gigi biasanya dokter bilang, wah lubangnya sudah besar. Ya sudah bisa taruh apa di dalam situ. Kadang-kadang kita masih menahannya, saudara. Karena takut ke dokter gigi. Kita nggak menyadari bahwa kesehatan itu harus dijaga. Apalagi katanya di masa sekarang ini adalah masa kita hidup di dalam sedentary lifestyle. Artinya hidup itu melambat. Nggak banyak bergerak. Orang lebih suka duduk, pegang handphone, dia menikmati Netflix di situ, drakor, back to back series dihabisin semua, duduk lama di situ, kemudian main game, kemudian juga belanja di situ, kalau lapar belanja online. Kalau sudah santai, pegang lagi, scrolling story. Itulah katanya kehidupan masa sekarang ini. Apakah ada pengaruhnya nggak kepada kesehatan? Oh ya jelas sekali. Katanya orang yang duduk lebih dari 4 jam sehari. Nah ini saudara udah berapa jam duduk di sini? 4 jam sehari. 40% kehidupannya di masa tua akan mengalami berbagai penyakit kronis. Diabetes, terus penyakit ginjal, penyakit jantung, jerawatan, cacingan. Cacingan yang paling susah saudara, karena cacingnya balik lagi. Nah memang inilah yang harus kita cermati. Kita harus mengelola tubuh kita dengan baik. Ini di sini. Nah, sebelum kita lihat firman Tuhan, biasanya ini yang perlu kita lihat. How we manage itu tergantung pada nilainya dan tujuannya. Ya, semakin tinggi nilai suatu benda, tentu perawatannya akan semakin serius. Ya, kalau ibu-ibu punya kantong keresek dan tas yang mahal, beda nggak perawatannya? Pasti beda. Tujuannya kan sama untuk taruh barang, tapi perawatannya beda. Yang mahal dikasih krim khusus, ditaruh di tempat khusus. Kalau yang keresek, kotor sedikit, dibuang. Nilainya. Dan yang kedua, tujuannya. Perawatan mobil balap akan berbeda dengan perawatan mobil yang dipakai sehari-hari. Karena mobil balap harus selalu fit untuk tetap memenangkan balapan. Harus selalu siap. Jadi perawatannya pasti lebih serius. Nah jadi dua nilai ini ya. Saya ingat pada satu hari ketika mulai keluar tablet yang pertama, bentuknya lebih kotak dan lebih tebal. Harganya sama-sama mahal sih. Nah seorang ibu beli, kemudian dia taruh di meja dapur. Nah kemudian datanglah sang pembantu. Kebetulan dia mau masak. Dan dia melihat ada satu benda baru di meja dapurnya, kotak dan tebal. Gelap karena gak nyala ya, gelap. Dan kebetulan talenan rumah rusak. Jadi dia begitu bersemangat, wow ada talenan baru. Ibu beli talenan baru. Dan dia mulailah potong-potong di situ. Kemudian dia cincang daging. Bah. Kemudian ada kecoa, saudara dia ajar. Kenapa lakukan hal itu? Karena dia tidak tahu bahwa itu harganya jutaan. Dan dia tidak tahu fungsinya itu apa. Dari situ bisa keluar macam-macam. Nah jangan-jangan kita pun seperti itu. Kita gak mengerti nilai tubuh kita. Kita gak mengerti tujuan tubuh kita diciptakan Tuhan. Akhirnya kita malah merusak tubuh kita. Nah sekarang kita lihat apa yang Alkitab ngomong tentang tubuh kita. Yang pertama Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan
ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau kita lihat di situ, ajaib apa yang kau buat artinya Tuhan buat. Apa yang Tuhan buat? Kita. Bagaimana dia cara membuatnya? Secara dahsyat dan ajaib. Bukan secara biasa-biasa. Kita lihat tubuh kita, saudara. Memang tubuh kita ini luar biasa. Mata kita katanya melebihi kamera paling canggih dan paling mahal. Saudara pernah jalan-jalan ke pegunungan, kemudian saudara lihat gunung, saudara lihat ya. Oh hijau, ada kuning-kuningnya dikit, pohonnya begitu detil. Tapi kemudian saudara potret dengan handphone saudara. Dan ketika di rumah, saudara kecewa. Ketika ditunjukkan ke teman, kok gak bisa seperti yang saya lihat dengan mata saya. Kesalahan bukan pada kamera Anda, tapi memang mata Anda lebih canggih. Karena diciptakan Tuhan demikian. Manusia katanya bisa melakukan hampir segala hal tanpa batas. Beda dengan ciptaan yang lain. Kita bisa berlari cepat, kita bisa menari. Dengan tangan yang jari ini, saudara pernah lihat atlet panjat tebing, dia bisa mengangkat tubuhnya hanya dengan jari-jari ini. Saudara. Karena dilatih. Dan itu luar biasa. Sir Isaac Newton katanya pernah berkata, kalau dia lihat jempol ini, dia sudah melihat kehebatan penciptanya katanya. Jadi memang tubuh kita ini menggambarkan kehebatan penciptanya. Karena itulah tubuh kita sering disebut sebagai God, masterpiece, mahakaryanya Tuhan. Puncak dari ciptaan yang lain. Dan saudara tahu masterpiece ini, mahakarya ini, biasanya dia dibuat secara khusus. All out. Waktu yang terbaik diberikan. Bahan-bahan yang terbaik dipakai. Didesain secara sangat detail dan spesifik. Itulah mahakarya. Dan mahakarya selalu menggambarkan siapa penciptanya. Semakin hebat mahakarya itu, kita bisa lihat semakin hebat penciptanya. Dan tubuh kita adalah tubuh yang sangat luar biasa. Ya. Katanya kaki kita ini tulangnya hanya 26, tapi bisa kuat menahan badan kita yang sedemikian. Ya. Saya hanya 30 kilo, saudara. Mungkin Koferi dan Douglas lebih berat. Tapi kaki kita bisa menahan. Itu sangat luar biasa. Nah, kita lanjut sekarang. Apalagi kita bilang? Image of God. Jadi 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya kita ini. Jadi kita ini segambar, serupa dengan Allah. Saya baca di Live Application Bible katanya, God patterned them after himself. Jadi Tuhan menaruh pola yang sama kepada manusia. Apa yang ada pola pada Tuhan, ditaruh pola yang sama kepada manusia. Sehingga ketika manusia jadi, Tuhan dan manusia serupa, segambar. Mengapa demikian? Karena dia sangat menghargai manusia. Menurut saudara siapa yang serupa dan segambar dengan saya? Siapa? Tom Cruise? Pulangnya nanti lewat mana sih? Terlalu berlebihan. Siapa yang segambar dan serupa dengan saya? Yang sepola? Anak saya. Mata minimalis saya yang manis ini diturunkan pada anak saya. Anak saya nggak belok, nggak minimalis sama saya. Rambut saya yang hitam, dia pun hitam. Diturunkan. Anak saya. Jadi saya percaya Tuhan menghargai kita. Diciptakan sebagai mahakarya. Diciptakan sebagai gambarannya. Dianggap seperti anaknya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Artinya Tuhan menghargai manusia sangat luar biasa. Yang ketiga, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang ketiga katanya, kita ini yang sudah ditebus oleh Tuhan adalah bait Roh Kudus. Dan kalau saudara lihat cerita di Alkitab sama saudara. Bait Allah pun bukan bangunan yang biasa-biasa. Dia dibangun dengan bahan-bahan terbaik. Bahan diimpor katanya, kayunya diimpor dari mana? Yang terbaik. Dikerjakan oleh pegawai-pegawai yang sangat ahli. Bukan tempat main-main. Artinya Tuhan menggambarkan tubuh kita. Bukan tubuh biasa-biasa. Tubuh di mana Tuhan berkenan tinggal di situ. Kita ini adalah bait Allah yang berjalan. Dan saudara tahu apa tempat bait Allah itu? Adalah tempat orang belajar tentang Tuhan. Jadi kemanapun kita
pergi, seharusnya orang bisa belajar tentang Tuhan melalui tubuh kita ini. Bait Allah. Dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Kalau begitu sekarang pertanyaannya, untuk apa kita memelihara tubuh kita? Kalau tadi kita lihat tadi, nilai dan tujuan. Nilainya berarti sangat mulia. Karena 3 hal ini. Tujuannya sangat luar biasa karena kita harus memuliakan Allah lewat tubuh kita. Jadi kalau begitu, alasannya kenapa kita harus merawat tubuh kita? Bukan lagi supaya saya panjang umur. Bukan lagi supaya saya nggak sakit. Bukan lagi supaya saya badannya bagus. Bukan. Tapi yang terutama adalah supaya kita bisa menjadi memuliakan Tuhan. Dan kita tahu bahwa tubuh kita bernilai sangat tinggi. Sehingga kita harus perlu merawatnya. Penghargaan kepada Tuhan. Tuhan menghargai tubuh kita, apa kita menghargai tubuh kita? Apa sih yang kita lakukan buat kita sebagai bait Allah? Apa yang kita isi? Nah, sekarang kita akan dengar apa yang harus kita isi dalam tubuh kita ini. Saya serahkan pada Douglas. Oke, terima kasih Kopri untuk membuka firman hari ini dengan value dan purpose ya kok. Dan sekarang saya bersama 2 narasumber ini, mereka bukan pakar tapi praktisi kesehatan yang saya dengar udah 25 tahun ya berolahraga ya. Dan ini mereka sering di TV-TV, ada Deddy Kobusier sama Vicky Burki. Mirip ya. Saya bingung mau siapa tadi. Jadi yang kepikiran itu ya. Ada yang lain nggak? Ada yang lain? Nggak ada yang lain kan? Ko Ferry sama Kak Dwi ini punya home juga namanya Home Bench Press. Enggak dong. Home Bench Press. Enggak, ini ada ketua home saya nanti marah. Oh ya bercanda. Jadi gini kok Kak, apa sih yang secara umum deh yang bisa kita manage untuk manage our body kita? Apa yang bisa kita lakukan deh? Apa yang kita bisa praktekkan? Boleh dijawab? Oke, Vicky Burki dulu yang jawab boleh ya. Izin ya, saya Vicky Burki. Oke, untuk manage tubuh kita yang sehat sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Di sini kita bisa jaga pola tidur, pola makan gitu ya. Terus juga bisa sama olahraga gitu. Contoh satu yang gampang adalah pola tidur. Ya, pola tidur ini kalau biasanya kan paling bagus tuh tidur 8 jam, betul ya? Douglas berapa jam? 7.30 lah, 7 jam 30, enggak 8. Keren ini. Ya, tidur 8 jam, kenapa harus 8 jam ya teman-teman di sini? Karena kalau ketika kita melakukan tidur tepat gitu 8 jam. Jadi besok kita bangun badan udah seger, udah sehat, udah enak. Untuk aktivitas kita pagi-paginya udah enak gitu. Jadi kayaknya nggak bete, apalagi kalau mobilitas kita banyak di luar gitu ya, kerjanya banyak di luar kayak saya gitu kan. Saya kerjanya terus banyak di jalan, seger gitu kan badannya. Nah, contoh kayak Ko Ferry ini kalau bobo tuh kayak bayi jam 9 gitu teman-teman di sini. Udah jam 9 malam udah bobo. 9 malam? Iya, jam 9 gitu. Terus kalau telat bobo itu udah kayak aduh kayaknya bete banget gitu kelihatan ya. Kayak bayi ya. Nah, makanya tidur itu jam 9 selalu, paling telat jam 10. Kenapa teman-teman gitu? Ya karena Ko Ferry ini punya habit yang memang jam 9 bobo, jam 3 itu bangun. Ya, jam 3 bangun bukan olahraga ya. Bukan. Ngapain? Olahraga rohani ya. Ko Ferry ini baca firman jam 3. Gitu. Tapi kadang suka telat juga ya, namanya juga manusia, boleh dong? Iya boleh. Gitu. Jam 3 baca firman, kadang dibagiin sama ke tim home. Terus nanti itu abis gitu bobo lagi. Jam 5 bangun tuh ya kan. Jam 5 bangun langsung kita bisa aktivitas yang lain gitu. Beda misalnya ada yang bilang kalau saya nggak bisa bobo cepat gimana gitu kan. Nggak masalah maksudnya, tapi kita biasakan teman-teman gitu bisa bobonya lebih awal gitu, atau bisa ditukar diganti nih, misalnya kayak saya nih kalau saya tidur nggak bisa jam 9, saya pasti kalau nggak jam 10 jam 11 gitu ya. Nah tapi siangnya itu saya bobo siang di mobil gitu, karena saya punya supir pribadi yang kayaknya nyaman gitu ya saya di mobil, jadi saya tidur siangnya ganti di mobil gitu. Oke, kalau dari istirahat kan kayak gitu ya, kalau dari olahraga gimana kok? Sama halnya olahraga juga buat saya tuh penting. Pentingnya kenapa? Di situ kita ada terjadinya pembakaran kalori yang udah kita serap. Jadi kalau saya lagi males nih, saya usahain tetap bangun Pak. Tetap bangun, nggak cuma diem tapi saya berangkat ke gym. Kalau saya biarin di gym, di rumah maksudnya tidur-tiduran itu bakal kebawa
jadi males. Tapi kalau saya ke gym, walaupun lagi males banget saya ke gym, at least I can do something lah gitu. Megang besi kan pasti ada aktivitas. Oke, tapi apakah harus nge-gym aja gitu kok? Apakah bisa ada yang lain nggak gitu? Itu olahraga saya. Oke. Jadi bisa juga dari jogging atau jalan pagi atau yoga. Aktivitas apapun diperbolehkan banget. Jadi minimal apa tuh? Jalan atau? Yang paling mudah jalan pagi. Berapa menit? 20 menit minimal. Kenapa 20 menit? Ya. Pembakaran lemak terjadi di 20 menit setelah 20 menit ke atas. Oh. Dengan gitu. heart rate juga harus rada tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Jalannya agak cepat ya. Oke, berarti jadi itu saudara yang paling minimal banget tuh ya, paling bisa kita lakukan semua tuh jalan ya, 20 Betul. menit ya. Jalan di PVJ atau di Pascal? Jangan jalan di mall. Oh oke, sorry ya, soalnya beda takutnya ya. Nah tadi udah istirahat, udah olahraga. Nah kalau makan nih, kan secara umum tadi istirahat, olahraga sama makan. Kalau makan gimana? Kak Dwi, apa yang harus kita kelola gitu? Kalau makan sebenarnya nggak ada pantangan ya sebenarnya teman-teman. Karena menurut saya hidup sehat juga makanan juga harus oke. Nah dalam arti gini loh teman-teman. Jangan stres dengan larangan makanan. Misalnya kayak saya makan karbonya nasi putih. Kalau Ko Ferry ini nasi merah ya. Beda kalau Douglas mungkin nasi kuning ya. Kopri nasi padang mungkin ya. Ya. Nasi campur samcan saya. Ada nasi apa lagi sih saudara? Nah jangan stres gitu. Kan ada bilang gini, Dwi lu udah olahraga, makannya dijaga nggak? Saya bilang ya saya makan buat saya penting juga ya. Kalau banyak larangan juga nanti stres badannya bingung gitu ya. Jadi kayak saya misalnya makan gorengan, makan ya. Ini kemarin kita baru makan gorengan bala-bala ya, enak banget ya. Bala-bala pakai bumbu kacang gitu. Kita makan. Tapi kita tahu diri. Berapa ya. Berapa sih tahu dirinya tuh berapa sih? Dua cukup ya. 2? Ya 2. Saya 2. Saya 1 sih. 2 gerobak. 2 gerobak. Ya, jadi makan gorengan boleh, makan samcan boleh nggak gitu kan ya. Aduh kalau itu kayaknya rada kalau buat saya. Jadi gini loh teman-teman, semua penguasaan diri. Nice. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, jadi semua juga jadi berantakan ya gitu. Ya, betul. Kayak saya udah olahraga, saya ngerasa aduh sayang banget kalau saya udah olahraga terus saya makannya sembarangan gitu misalnya ya. Ya saya tahu, jadi batasnya sampai mana. Kayak nasi makan gitu ya, tapi nggak terlalu banyak. Nah saya itu makannya lebih banyak di protein gitu kan. Terus sama serat gitu kan. Ya. Tapi kalau karbo boleh nggak? Ya boleh juga, kalau nggak gini loh. Douglas sering senang makanan ini nggak, gorengan nggak? Suka saya gorengan. Suka ya. Kalau saya larang misalnya, kamu jangan makan gorengan ya, stres nggak? Saya makan cici jadi saya makan. Masa saya dilarang-larang sih gitu ya. Saya kesel pasti gitu ya. Betul. Kesel kan? Ya. Jadi bikin dosa nggak? Dosa Ya, kan kalau oh kesel ya, ya kan. Nah kita kan mau memuliakan ini ya, maksudnya gini, tubuh kita ini kan maksudnya tubuh sama pikiran kita juga jangan jadi stres karena dilarang makan ini, dilarang makan itu. Aduh pusing banget. Jadi nggak ada larangan tapi asal tahu diri. Makan martabak kita makan. Minuman manis-manis? Minuman manis minum pasti. Oh. Ya, tapi maksudnya gini, minuman manis boleh nggak Dwi? Aduh, jadi rancu nantinya. Boleh, tapi tahu diri. Ya, jangan minuman manis yang instan misalnya, kebanyakan juga nggak bisa ya kok. Gitu. Apalagi orang yang kurang gerak, kerjaannya misalnya di kantor nih, kerjaannya cuma duduk ya kan, back office gitu kan. Itu kalau kita minum manis itu sama aja kita jadi kayak mengolah penyakit ya di dalam tubuh gitu. Tapi memang olahraga juga berlebihan nggak boleh ya, Ko Ferry ya? Nggak disaranin sih, karena nggak akan ada dampak positifnya. Ko Ferry olahraga seminggu berapa? Minimal 5 hari. 5 hari seminggu. Minimal. Hari itu ada 7 ya, 5 Ya, hari ada 7. Oke, banyak ya, 5 hari. Jadi tapi kan kebanyakan nggak boleh, kalau 5 hari kebanyakan nggak maksudnya? Tergantung setiap orang beda-beda sih. Kalau buat saya 5 hari bahkan masih kurang. Oke. Biasanya 6 kemarin, tapi karena ada kegiatan jadi saya berkurang jadi 5 hari. Ya tapi harus tahu tubuh kita juga ya kan, Ya. berlebihan juga. Pasti badan kita kalau over training, in my case kalau di gym kasih sinyal. Lelah lah atau rasanya nggak maksimal lah, itu pasti ada sinyal. Tubuh kita kan punya indera khusus ya. Kalau over pasti dia ngasih sinyal.
Iya, Jadi nggak usah terlalu worry sih kalau overtraining apa segala. Iya, jadi saudara 2 bulan lalu tuh saya join gym membership ya. Terus saya berlebihan gym, saya kan mau ngikutin nih ya, berlebihan banget. Saya udah 8-9 tahun gak gym gitu. Terus bebannya juga rada berat gitu. Saya kan gak malu-malu banget ya di Instastory kan gitu kan. Biar lumayan nih saya nge-gym. Gitu taunya saya mimisan saudara. Saya gak pernah mimisan selama hidup, mimisan pada saat itu. Mana besoknya saya jadi malaikat lagi yang Paskah tuh yang saya, masa malaikat mimisan ya kan gak oke. Jadi memang gak boleh juga berlebihan ya kayak gitu. Nggak bagus ya, semua bagus yang ya? berlebihan Oh iya, juga betul. nggak bagus gitu. Karena kan kita juga mau bijak ya, kita mau jadi orang yang bijak, jaga makanan, jaga minumannya lebih tahu diri gitu. Kayak kan tadi adanya nanya, olahraganya apa aja sih gitu Iya, kan. betul. Ya, kalau buat kami mungkin weight training itu udah terbiasa gitu ya. Tapi bukan berarti teman-teman semua di sini, oh ya saya harus weight training sama kayak Ko Ferry sama Dwi gitu. Nggak harus juga ya teman-teman ya gitu. Karena olahraga itu banyak olahraga yang memang bisa dilakukan dengan mudah sebetulnya gitu. Karena setiap pribadi kan berbeda kekuatannya gitu kan ya. Jadi nggak usah stres lah gitu sama kehidupan, sama body kita gitu. Kalau Kopri apa olahraganya kok? Bobo siang. Bukan olahraga tuh kok. Oh gitu, oke. Tadi udah istirahat, makan, olahraga. Nah gimana sih? Ada mindset apa nggak yang Kak Dwi sama Ko Ferry pegang gitu untuk manage our body gitu? Mindset apa yang bisa dibagikan ke kita semua? Buat saya ya, badan saya ini kan punya Tuhan. Oke, Tuh, jadi saya harus jaga. Apapun ini bentuknya, betul. yang Tuhan percayain saya harus jaga. Caranya gimana? Ya saya harus jaga pola makan saya, terutama olahraga, istirahat. Kalau saya nggak sehat, gimana saya bisa muliakan nama Tuhan kan? Pastinya nggak maksimal. Jadi penting banget kalau buat saya untuk jaga kesehatan yang udah Tuhan percayakan, ya kita harus kelola dengan baik supaya kita bisa kasih buat Tuhan yang terbaik juga. Pernah malas olahraga nggak? Pernah banget. Itu gimana cara mengatasinya? Bawa dalam doa. Iya, selama ini saya nggak doa sih memang, jadinya nggak olahraga terus ya. Gitu. Kita doakan yuk, kita doakan dulu biar rajin. Gimana kalau misal mengatasi malas olahraga gitu kok? Di gym deh misalnya, malas nge-gym nih. Contoh aja kalau lagi udaranya sekarang lagi enak nih kan pagi dingin banget tuh. Wah Iya. kalau udah narik selimut tuh udah males banget tuh kayaknya harus bangun. Tapi saya harus aja pokoknya. Buka selimut saya bangun, giat, datang aja dulu ke gym. Itu kan udah sesuatu banget, upaya gitu. Ya itu akhirnya terbentuk jadi pola itu terbentuk day by day. Oke. Jadi suatu buat saya komitmen juga terus disiplin ya, membangun disiplin buat diri saya sendiri. Mau males apapun saya tetap harus melangkah. Sampai di gym, ntar saya mau ngobrol atau mau pegang besi kan ngapain nggak apa-apa. Yang penting saya datang dulu aja. Akhirnya sampai di gym tarik selimut lagi. Di bawah-bawah selimutnya. Oke, nah misalnya nih ya ada kasus lah. Saya kan agak sedikit besar gitu ya, obese gitu. Langkah awal gimana sih Kak Dewi? Apa yang harus saya lakuin deh untuk menurunkan berat badan? Oke, saya bukan dokter. Oke. Jadi baiknya kalau memang kita merasa sudah yang obesitas mau gimana, langkah pertama hubungi dokter paling penting Ya. ya. Karena kalau kita so tahu juga nanti malah bukannya ini malah jadi penyakit ya gitu. Nah setelah ke dokter ya paling kita rubah pola hidup kita. Satu, makan. Keduanya istirahat. Kenapa harus istirahat yang benar? Karena ketika kita begadang misalnya ya, Douglas begadang nih jam 10, jam 11 masih melek gitu kan. Terus pasti si perut tuh nagih ya, kriuk pengen makan, pengen nyemil. Nah itu di saat kita lagi nggak tidur tuh tengah malam ya begadang, pasti kita ngolah usus kita, mulut kita. Nah itu menimbun makanan ya, menimbun penyakit atau lemak. Nah itu yang sering terjadi menjadi obesitas. Jadi baiknya apa? Yang satu pola makan dulu, yang kedua pola hidup, yang ketiganya olahraga gitu. Sama yang keempatnya kalau mau makan ajak-ajak gitu maksudnya. Biar ini ya, biar kebagi ya. Bilnya juga kebagi. Gitu. Oke, berarti ya langkah awal itu ya
perbaikin pola hidup, pola tidur, pola makan. Iya, betul. Oke, jadi gitu saudara, mungkin ini nggak terlalu detail, ini secara umum aja. Tapi kami semua di sini menghimbau juga, kan kita lagi manage My Life series yang menghimbau, ayo saudara 1 minggu ini apa yang mau saudara lakukan gitu untuk manage our body. Mungkin saudara setelah makan minum es teh manis terus gitu, sekarang jadi es teh tawar, biar manisnya buat saudara aja, nah boleh gitu ya. Karena saudara udah manis, atau mau jalan deh gitu, jalan seminggu 3 kali boleh ya, seminggu 3 kali dulu saya mulai boleh ya? Boleh banget. Boleh 20 menit, ayo saudara apa yang mau kita lakukan untuk kita tetap sehat. Itu aja sih paling dari Vicky Burgi sama Deddy Kobusier ini, silakan Kopri. Baik, terima kasih. Saya rasa memang ini nggak mudah untuk dilakukan tapi pasti bisa. Dan sekarang kita setidaknya mulai hari ini kita taruh dalam pikiran kita, siapakah kita? Tubuh kita ini Tuhan sangat menghargainya. Dia ciptakan kita sebagai God masterpiece yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Image of God, di mana Tuhan bisa melihat gambarannya melalui tubuh kita karena kita punya pola yang sama dengan Tuhan. Dan bait Allah, tempat orang bisa ketemu Tuhan, bisa belajar tentang Tuhan. Jadi kita harus merawatnya supaya kita bisa memenuhi tujuannya, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Karena gak mungkin roh kita kuat, roh saya kuat sekali, doa kuat sekali. Tapi kalau tubuh kita lemah, kita gak bisa memenuhi kewajiban kita untuk memenuhi misi Tuhan. Saudara, Raja Daud ketika melawan Goliat, dia gak semedi, kemudian rohnya keluar. Enggak. Tapi dengan tubuhnya yang sudah terlatih sebagai gembala, katanya dia sering melawan singa. Dengan tubuh itu dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan membunuh Goliat. Jadi tubuh kita itu juga penting untuk punya misi itu. Jadi kalau begitu, sekarang kalau kita tanya, kenapa kita harus memelihara tubuh kita? Karena kita ini, tubuh kita ini nilainya tinggi dan kita punya tujuan yang mulia, yaitu untuk memenuhi misinya Tuhan. Jadi kalau begitu, bukan seberapa kurus yang penting. Oh, saya latihan terus supaya kurus. Bukan. Bukan seberapa berotot. Bukan. Tapi tubuh yang sesuai dengan misi Tuhan bagi kita. Mungkin ada di antara kita yang punya misi, Tuhan aku ingin melayani di sekolah minggu. Perlu energi, perlu fleksibilitas, ya kan? Kadang-kadang guling-guling. Tubuh kita gak mampu. Ketika kita melihat anak kecil, aduh hati kita betapa rindu. Tapi sayang tubuh kita gak mampu. Saudara, saya pernah obesitas juga. Bahkan saya paket komplit, saudara. Kolesterol tinggi, darah juga tinggi. Terus diabetes juga. Tubuh gemuk. Banyak makan obat ini, saudara. Tapi ketika saya mengerti hal ini bahwa Tuhan punya misi dalam hidup saya berusaha untuk menjaganya. Sekarang saya jauh lebih langsing. Sekarang rapotnya sudah hijau semua, jika dicek. Gula saya sudah normal, kolesterol normal. Saya usahakan dengan pola makan dan olahraga tadi. Kalau tidur sudah, saya aman lah tidur. Dan saya merasa bahwa sebagai orang tua saya harus bertanggung jawab. Saya pengen lihat anak-anak saya selesai semua sampai dia mandiri. Tanggung jawab Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Dan saya perlu tubuh yang sehat. Saya ingin melihat mereka menikah. Saya ingin nanti satu hari saya punya cucu dan saya bisa gendong mereka. Saya masih punya tubuh yang kuat untuk mengajak mereka bermain sambil menceritakan kebaikan Tuhan buat mereka. Itu misi saya yang Tuhan berikan. Karena itu saya memelihara tubuh saya supaya sehat. Hanya orang yang memandang hidupnya berharga dan punya tujuan mulia akan memelihara tubuhnya dengan baik. Saya bukan pengen hidup selama-lamanya, bukan saudara. Tapi saya pengen selama saya dipercaya kehidupan, saya mau lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dengan roh yang kuat dan juga tubuh yang sehat. Karena saya percaya itulah hidup yang penuh. Full life katanya. Ketika kita berada di dalam rancangan Tuhan. Dan memenuhi apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Kalau enggak mungkin hidup kita merasa kosong. Kalau saudara mungkin ada yang merasa kosong hidupnya, enggak bersemangat. Jangan-jangan belum melakukan hal ini. Anda masih ada di jalan all about me, bukan all about God. Dimusikan kasih pujian, setelah itu kita akan berdoa. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terima
Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidup. Katakan ini persembahanku Tuhan, tubuhku ku persembahkan bagimu. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku berikan yang paling baik yang bagi terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami begitu merasa dihargai sebagai manusia Tuhan. Karena kami Kau jadikan anak-anak-Mu Tuhan. Kami sebagai mahakarya-Mu Tuhan. Sebagai image of God. Sebagai bait-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menghargai kami demikian tingginya Tuhan. Kami juga meresponinya Tuhan. Kami mau persembahkan tubuh kami ini Tuhan. Buat kemuliaan-Mu. Kami mau merawatnya dengan baik. Kami menghargainya setinggi-tingginya Tuhan. Karena kami tahu ini berharga bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami mempersembahkan tubuh kami, itu adalah ibadah yang sejati Tuhan. Dan biar kami boleh beribadah setiap hari dengan merawat tubuh kami Tuhan, dengan baik. Dan biar kami rindu Tuhan, orang boleh melihat Engkau lewat hidup kami, lewat tubuh kami Tuhan. Kemanapun kami berjalan, kemanapun kami berada Tuhan. Kami rindu orang boleh belajar tentang Engkau dan boleh bertemu dengan Engkau lewat hidup kami ya Tuhan. Kami percaya setiap kami Tuhan Kau lengkapi dengan misi, dengan tujuan yang indah. Dan biar kami boleh hidup di dalamnya. Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami supaya kami menemukan Tuhan apa yang menjadi misi kami bagi Engkau dan kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa. Sebentar juga Allah kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Biar kami boleh memberikannya dengan hati yang penuh kasih dan bersuka cita. Karena kami tahu Engkaulah pemelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan memberi.